BYD. Wujudkan impianmu. Sebuah slogan yang kini bergema di seluruh dunia otomotif. Dulu cuma bikin baterai, sebuah permulaan yang sederhana, sekarang jadi raksasa di industri mobil Cina. Transformasi yang luar biasa, bukan? Dari produsen komponen menjadi kekuatan utama. BYD itu udah terkenal banget, namanya melambung tinggi, apalagi buat mobil listriknya. Mereka mempelopori era elektrifikasi di industri otomotif. Mereka udah jual jutaan mobil listrik, angka yang fantastis, malah pernah ngalahin Tesla penjualannya untuk sementara waktu. Sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak. Pencapaian ini bikin BYD jadi kenal di seluruh dunia. Ekspansi global mereka sangat agresif. Di Cina, mobil BYD ada di mana-mana. Pemandangan yang umum kita lihat sehari-hari, harganya terjangkau, menjangkau berbagai kalangan masyarakat, teknologinya canggih, inovasi terus-menerus menjadi kunci, dan dipercaya. Kualitas dan keandalan adalah fondasi reputasi mereka. Perusahaan ini bisa naik daun secepat kilat, pertumbuhan eksponensial yang mengagumkan. Itu bukan kebetulan loh. Ada strategi matang di balik kesuksesan ini. Senjata rahasia BYD? Mereka bikin baterai sendiri. Inilah yang membedakan mereka dari pesaing. Karena bikin semuanya sendiri dari hulu ke hilir, integrasi vertikal yang sempurna, biayanya jadi murah banget saat efisiensi produksi yang luar biasa, dan BYD jadi unggul jauh. Mereka memimpin pasar dengan inovasi dan harga yang kompetitif. Mengontrol rantai pasoknya sendiri, memberikan mereka fleksibilitas dan keunggulan biaya. Bikin BYD bisa ngalahin saingannya. Mereka menjadi kekuatan dominan di pasar otomotif. Langkah bisnis yang cerdas, pengambilan keputusan yang tepat, dan pertumbuhan yang gak ada hentinya, ekspansi bisnis yang tak terelakkan, udah bikin BYD jadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka adalah pemain utama di panggung global. Strategi mereka ini lagi mengubah wajah industri mobil. Mereka mendefinisikan ulang bagaimana mobil diproduksi dan dijual. Dunia lagi nungguin langkah BYD selanjutnya. Masa depan industri otomotif mungkin ada di tangan mereka. BYD baru aja bikin geger pasar otomotif global. Mereka membuat langkah yang sangat mengejutkan, yang membuat banyak pesaingnya bertanya-tanya. Dengan potongan harga gede-gedaan, diskon ini sangat signifikan, bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk beberapa model. Beberapa model harganya turun lebih dari 20%, sebuah angka yang fantastis dan belum pernah terjadi sebelumnya di pasar otomotif. Kayak Kin Plus DME yang laris banget itu. Mobil ini menjadi salah satu primadona di pasar mobil listrik berkat efisiensi dan harganya yang kompetitif. Pembeli langsung serbu buat manfaatin kesempatan ini. Mereka berbondong-bondong datang ke dealer untuk mendapatkan penawaran terbaik. Diskonnya susah banget buat ditolak. Ini adalah kesempatan emas bagi konsumen yang ingin memiliki mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Ini bukan sekadar perubahan kecil, ini adalah langkah besar yang akan mengubah peta persaingan di industri otomotif. Tapi serangan berani yang udah dihitung matang-matang. BYD telah merencanakan strategi ini dengan sangat cermat, mempertimbangkan berbagai faktor pasar dan persaingan. Pesan BYD jelas, mereka mau habis-habisan. Mereka tidak akan ragu untuk melakukan apapun demi mencapai tujuan mereka. Buat dapetin lebih banyak pelanggan. Mereka ingin memperluas pangsa pasar mereka secara signifikan dan menjadi pemimpin di industri mobil listrik. Perusahaan bilang sih, mereka mau bikin mobil listrik yang ramah lingkungan dan efisien, bisa dibeli semua orang. Dengan harga yang terjangkau, mereka berharap mobil listrik dapat diakses oleh masyarakat luas. Tapi, orang-orang di industri ngelihat ini dengan skeptisisme dan kewaspadaan, sebagai taktik persaingan yang sengit. Mereka melihat ini sebagai upaya untuk menekan pesaing dan merebut pangsa pasar. BYD maksa saingannya buat bereaksi. Mereka tidak punya pilihan selain merespons langkah agresif ini. Memulai babak baru dalam perang harga. Konsumen akan diuntungkan, tetapi produsen harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan margin keuntungan. Langkah ini strategis, bukan nekat asal-asalan. Ini adalah bagian dari rencana jangka panjang BYD untuk mendominasi pasar mobil listrik. Tujuannya buat mempercepat orang pindah dari kendaraan konvensional, dari mobil bensin ke mobil listrik. BYD ingin menjadi pelopor dalam transisi ini dan memimpin revolusi kendaraan listrik. Pasar sekarang jadi siaga satu. Semua mata tertuju pada BYD dan bagaimana pesaing akan merespons. Harga agresif BYD ini lagi nulis ulang aturan main. Ini adalah era baru dalam persaingan otomotif.
persaingan baru aja jadi jauh lebih berat. Kita akan melihat inovasi dan strategi baru bermunculan dalam beberapa bulan mendatang. Potongan 25. Potongan harga BYD bikin kaget seluruh industri mobil di Cina. Perusahaan-perusahaan kecil langsung panik, mereka nggak bisa nyaingin skala BYD, atau nanggung rugi segitu gedenya. Banyak yang buru-buru ikut banting harga, memicu reaksi berantai. Pasar langsung tegang dalam semalam. Perusahaan rintisan yang udah susah payah, sekarang malah terancam bangkrut. Bahkan raksasa dunia kayak Volkswagen dan Toyota ikut ngerasain panasnya. Semua orang lagi mikirin ulang strategi mereka di Cina. Aturan mainnya udah berubah. BYD udah gambar ulang medan perangnya. Sekarang, kalau mau selamat, harus cepat beradaptasi. Tekanannya nggak ada habisnya. Industri lagi siap-siap menghadapi dampaknya. Cuma yang paling kuat yang bakal bertahan. Para analis nggak buang waktu buat kasih pendapat. Tule dari Sino Auto Insights bilang langkah BYD ini kayak pernyataan perang. Dia bilang, keunggulan BYD karena bikin baterai sendiri, bikin mereka bisa potong harga yang nggak bisa ditiru perusahaan lain. Karena ngontrol semua prosesnya sendiri ini, BYD jadi punya kekuatan buat nentuin harga yang nggak ada tandingannya. Ketua Great Wall Motor, Wei Zhenjun, ngasih peringatan soal persaingan yang nggak sehat. Dia takut kalau semua balapan nurunin harga, industrinya bisa rusak dalam jangka panjang. Para ahli setuju. Emang sih konsumen untung sekarang, tapi perang harga yang brutal bisa bikin inovasi mandek. Bisa-bisa banyak perusahaan yang gagal dan tutup. Tantangannya adalah menyeimbangkan harga yang terjangkau dengan kesehatan industri. Taruhannya besar buat semua pihak. Masa depan sektor otomotif Cina lagi dipertaruhkan. Pasar mobil listrik di Cina bukan hanya besar, tapi yang paling besar di dunia. Ukurannya yang masif ini menjadikannya pusat perhatian global, tempat di mana inovasi dan persaingan bertemu. Dan persaingannya bisa dibilang yang paling kejam di dunia. Setiap merek berjuang untuk mendapatkan perhatian konsumen. Puluhan merek ikut meramaikan pasar ini, dari pemain lokal seperti BYD yang terus berkembang pesat sampai raksasa global seperti Tesla. Lalu ada juga Geely, NIO, dan banyak merek lainnya, masing-masing dengan strategi dan keunggulan yang berbeda. Mereka lagi terkunci dalam persaingan sengit untuk merebut pangsa pasar dan memenangkan hati konsumen Cina. Tahun 2023 kemarin, BYD berhasil menjual lebih dari 3 juta mobil ramah lingkungan, sebuah pencapaian yang luar biasa. Mereka mendominasi banget di lapangan sta dengan mobil-mobil listrik mereka yang mudah ditemukan di jalanan kota-kota besar di Cina. Tesla emang masih memimpin segmen mobil mewah, dengan inovasi dan teknologi canggih yang ditawarkan. Tapi BYD tetap menjadi rajanya di kandang sendiri, dengan penjualan yang terus meningkat dan dukungan kuat dari konsumen lokal. Dulu, bantuan dari pemerintah berupa subsidi dan insentif lainnya bikin pertumbuhannya cepat dan pesat. Tapi sekarang bantuan itu mulai hilang secara bertahap, memaksa perusahaan untuk lebih mandiri. Sekarang, perusahaan harus bisa berdiri sendiri, mengandalkan inovasi dan efisiensi untuk bersaing. Tekanan buat inovasi dan bertahan hidup itu gede banget, karena konsumen terus menuntut mobil yang lebih baik dan lebih canggih. Perusahaan baru yang penuh semangat dan raksasa otomotif yang sudah mapan, sama-sama berjuang buat dapetin tempat mereka di pasar yang sangat kompetitif ini. Pasarnya dinamis, gampang berubah-ubah mengikuti tren dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Dan gak kenal ampun, hanya perusahaan yang paling adaptif dan inovatif yang bisa bertahan. Cuma yang paling bisa menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan pasar yang bakal berkembang dan sukses. Setiap perusahaan lagi cari keunggulannya masing-masing, mulai dari teknologi baterai yang lebih baik sampai desain yang lebih menarik. Perlombaan buat nentuin masa depan transportasi dan memimpin pasar mobil listrik global lagi berlangsung seru, dengan inovasi dan persaingan yang terus mendorong batas-batas teknologi. Pertarungan mobil listrik di Cina ini baru aja dimulai, dan masa depan industri otomotif global akan sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sana. Ada tren aneh nih di pasar mobil Cina. Mobil yang hampir baru dijual sebagai mobil bekas. Banyak yang kilometernya masih dikit banget, kadang baru beberapa bulan umurnya. Kenapa ya? Soalnya potongan harga yang cepat bikin nilai mobil baru langsung anjlok. Pemilik mobil buru-buru jual biar nggak rugi makin banyak. Dealer juga daftarin mobil buat capai target penjualan, terus dijual lagi sebagai mobil bekas.
Ini bikin batas antara mobil baru dan bekas jadi nggak jelas. Pembeli jadi bingung. Ini mengganggu permintaan yang sebenarnya dan merusak harga jual kembali. Kepercayaan konsumen jadi anjlok. Pasar mobil bekas jadi nggak stabil. Perang harga ini memicu ketidakstabilan. Ini pertanda kalau pasar lagi stres berat. Industrinya lagi ngerasain tekanannya. Hai, perang harga ini bawa risiko yang lebih dari sekadar mobil murah loh. Perusahaan bisa aja main curang, ngorbanin kualitas dan keamanan. Keuntungan yang makin tipis ngancam kelangsungan hidup pemain-pemain kecil. Merek yang makin sedikit bisa berarti pilihan buat pembeli juga makin terbatas. Kayaknya bakal banyak perusahaan yang gabung atau malah tutup. Ini nggak bisa dihindari. Inovasi bisa terhambat kalau semua cuma fokus ke harga, bukan kemajuan. Lomba bikin mobil murah bisa ngelambatin lomba bikin mobil yang lebih bagus. Ketegangan perdagangan bisa meningkat kalau mobil listrik Cina membanjiri pasar global dengan harga murah. Bisa jadi nanti ada tarif dan pembatasan. Para pembuat kebijakan lagi ngawasin dengan cermat. Dampak globalnya itu nyata. Taruhannya sekarang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Masa depan industri ini lagi dipertaruhkan. Biar bisa bertahan, produsen mobil di Cina butuh lebih dari sekadar potong harga. Pembedaan itu kunci, bisa lewat teknologi, desain, atau layanan. Membangun kesetiaan merek jadi makin penting dari sebelumnya. Kualitas dan layanan purna jual bisa bikin satu merek beda dari yang lain. Reputasi itu segalanya. Ekspansi ke luar negeri nawarin peluang baru dan ngurangin risiko. Banyak pembuat mobil listrik Cina lagi ngincar pasar global. Kolaborasi, kayak merger, aliansi, atau usaha patungan, bisa bantu perusahaan kecil bertahan. Menggabungkan sumber daya bisa ningkatin inovasi dan skala usaha. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi itu penting banget. Pasar akan menghargai mereka yang mau berkembang. Babak selanjutnya bakal nguji strategi tiap perusahaan. Cuma yang gesit yang bakal bertahan lama. Industri mobil Cina lagi ada di persimpangan jalan. Kalau perang harga terus berkecamuk, makin banyak merek bakal lenyap. Cuma yang paling kuat yang akan bertahan. Konsumen mungkin bisa nikmatin mobil listrik yang lebih murah dan peralihan dari bensin jadi lebih cepat. Ini mendukung ambisi ramah lingkungan Cina. Tapi, kekacauan bisa maksa pemerintah turun tangan buat memulihkan ketertiban. Pihak berwenang pengen industri yang stabil dan berkelanjutan, bukan yang hancur gara-gara potongan harga tanpa akhir. Mungkin bakal ada regulasi baru. Tujuan Cina jelas jadi pemain utama mobil dunia. Fase yang bergejolak ini bisa jadi malah menempa perusahaan yang lebih kuat dan inovatif. Dunia lagi nungguin langkah Cina selanjutnya. Hasilnya bakal membentuk masa depan transportasi. Efisiensi, ketahanan, dan inovasi jadi patokan baru. Taruhannya udah paling tinggi.